Sekarang paling banyak itu membantu pasien kanker gitu ya, memberikan konsultasi, kemudian membuatkan alat gitu ya. Semua itu dilakukan karena sifatnya masih volunteer gitu ya. Walaupun volunteer itu sudah mencapai 3 ribuan dan kita melakukannya masih dalam ruang lingkup research. Di dunia internasional kita lebih dikenal dengan imaging ya, yaitu yang disebut tomografi 4 dimensi gitu ya. Nah, termasuk yang paling awal sekali juga itu di NASA sempat memanfaatkan teknologi juga untuk melihat dinding luar pesawat ulang-alik. Nah, itu satu-satunya teknologi yang bisa melakukan itu karena menggunakan gelombang yang membentuknya itu melengkung seperti itu. Nah, kemudian karena gelombang dengan frekuensi dan intensitas tertentu itu bisa menyebabkan sel kanker. Ini yang bisa meleleh itu sel yang ganas ya. Jadi yang lagi bertumbuh dan itu ciri khas yang ganas itu bisa seperti memang selnya pecah gitu, jadi keluar isinya berupa cairan dan cairannya itu mengalir akhirnya seperti benar-benar kayak leleh. Kata pencapaian itu sepertinya mungkin saya kurang begitu menganggap itu sebagai suatu pencapaian atau apa. Saya sendiri dari melakukan riset sampai sekarang saya kira sudah 20 tahun. Yang saya pikirkan bagaimana apa yang saya lakukan itu ada manfaatnya buat orang. Ya itu mungkin semacam passion. Sepertinya belum merasakan suatu perasaan kepuasan atau perasaan fulfillment. Belum merasakan ada sesuatu yang berarti dari apa yang dikerjakan itu sampai ada orang yang merasakan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Saya kira itu kalau itu di sebuah pencapaian ya mungkin itu sebuah pencapaian. Tapi kalau kita melihat ya itu suatu perjalanan panjang bagaimana itu bisa tercapai itu karena suatu upaya perbaikan sedikit demi sedikit sampai ke mencapai itu. Heroes yang ya saya melihat nilai yang terbaik bagi seseorang itu apabila dia bisa memberikan manfaat buat orang gitu ya. Memberikan manfaat itu sendiri buat saya itu merupakan suatu kewajiban bagi kita apabila kita mampu. Nah, kalau mungkin itu kemudian orang melihat sesuatu yang besar karena melihat dalam waktu sekejap kan. Cuman itu menjadi sesuatu yang besar, saya kira itu karena yang sedikit demi sedikit itu dilakukan secara konsisten dan kemudian besar itu karena orang melihatnya dalam waktu yang singkat. Saya kira kembali ke passion, bahwa kewajiban kalau saya melakukan sesuatu dan itu bisa memberikan, ingin apa yang saya lakukan itu ada artinya, itu berarti ingin apa yang saya lakukan itu memberi manfaat buat orang gitu ya. Itu kan selalu ada ruang untuk improvisasi dalam hidup saya. Moto hidup saya itu sederhana, kalau masih ada yang bisa dilakukan, kalau masih ada yang bisa diperbaiki, maka upaya itu belum berakhir.